Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, masih bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon. Kali ini dalam tajuk menggali toponimi daerah di Kota Cirebon, kita akan membahas daerah yang bernama Benda Kerep. Masih bersama saya Agus Gemblung, Mas Farihin dan Kang Didise. Kita akan coba gali dari mana itu nama Benda Kerep berasal. Mas Farihin, itu nama benda itu Benda Kerep tuh gimana Mas? Benda apa itu? Ini menarik Mas tentang Benda Kerep ini, karena di tengah kota dengan metropolitan dan modernisasi yang ada di Cirebon, ada suatu daerah yang tidak terjamah atau jarang terjamah oleh manusia. Di situ masih alas dan pegunungan atau bukit ya. Dan tempat itu sekarang kita sebutnya Benda Kerep. Itu sebenarnya nama yang lebih melekat pada pesantrennya gitu. Tapi sebelum nama itu menjadi Benda Kerep, jadi wilayah itu disebut Alas Cimewuh. Alas Cimewuh. Nah, Alas Cimewuh. Alas Cimewuh ini merupakan alas yang sangat angker, dan setiap orang yang masuk ke alas itu sudah jaminan tidak akan kembali pulang. Nah, suatu ketika alas itu dibabat atau dicoba dibuka oleh seorang syekh, namanya Syekh Kilayaman dulu. Nah, Syekh Kilayaman ini beliau ternyata gagal untuk membangun tanah Cimewuh itu. Lalu kemudian beliau membangun masjid di Kalilunyu yang sebelum Benda Kerep itu. Nah, lalu kemudian Mbah Soleh datang. Nah, Mbah Soleh ini seorang wali, seorang tokoh di abad 19 sezaman dengan Sultan Zulkarnain, Sultan ke-8 di Keraton Kanoman yang masanya 1873 sampai 1934 ya. Nah, Mbah Soleh ini datang membabat alas Cimewuh menjadi sebuah hunian, di mana hunian itu yang nanti disebut dengan Benda Kerep. Nah, kenapa namanya Benda Kerep? Karena di situ banyak pohon benda yang berdeket-deketan. Bahasa Cirebonnya itu kerep, maka disebut dengan Benda Kerep. Nah, dari situlah kemudian wilayah yang tadinya bernama Alas Cimewuh yang sakral dan angker itu berubah nama menjadi Benda Kerep sejak Mbah Soleh membabat tanah Cimewuh itu. Sampai sekarang namanya adalah Benda Kerep, dan kalau kita pengen ke sana itu aksesnya adalah menyeberangi sungai Kalijaga ini. Yang sebelumnya kita sempat bahas tentang daerah Kalijaga. Kira-kira begitu. Oh iya. Nah, Kang Didise nih, apa sih yang melatar belakangi Benda Kerep itu jadi sebuah daerah yang seolah-olah eksklusif dan tidak bisa terjamah oleh teknologi dan sebagainya, Kang? Apa sih, Kang, yang melatar belakangi? Baik. Berangkat dari kata Cimewuh dengan kata dasar Ewuh, bahasa Sunda, artinya hilang. Jadi alas Cimewuh. Jadi itu wilayah yang memang tadi disebutkan bahwa tidak bisa sembarang orang masuk ke wilayah tersebut. Alas Cimewuh itu dikenal di era Sinuhun, di era Pangeran Walangsungsang, jauh sebelum lahirnya pondok pesantren Benda itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat banyak situs lama. Kita masih bisa cek sampai sekarang, itu di belakangnya di Jati Paranje itu masih banyak fosil-fosil dari binatang-binatang yang hari ini sudah punah. Di Cirebon misalkan gajah. Gajah ini sebetulnya kan hidup di sekitar Ciremai. Ada gajah khusus gajah Cirebon ya, gajah Ciremai itu yang hari ini mungkin dianggap punah, tapi entahlah. Tapi di Alas Cimewuh ini, khususnya di Jati Paranje, kita dapat menemukan fosil itu, dan kebetulan masih berserat. Nah, seiring berjalannya Caruba Nagari, maka Cimewuh menjadi satu daerah penting di mana sering menjadi tempat pertemuan sebetulnya. Pertemuan misalkan Wali Sanga, itu pun ada petilasannya di sana. Di situ ada. Gitu. Jadi kenapa kemudian di era Sultan Raja Zulkarnain, Mbah Soleh membuka itu? Karena ini sebetulnya untuk membangun sebuah prasasti baru
Kenapa? Melanjutkan gitu. Melanjutkan karena ada proses juga pondok pesantren saat itu kan kegusur nih oleh kolonial. Maka beliau itu berinisiatif membuka pesantren baru yang memang tidak terjamah oleh Belanda. Benar. Dan itu bisa dibuktikan masuknya listrik juga baru-baru aja. Lantas dulu saya nyebrang ke sana tuh tanpa ada cor-coran. Kalau sekarang kan udah ada cor-coran. Mungkin perubahannya ya masih ala kadarnya lah, seperti itu. Artinya yang sekarang di Benda Kerep itu mempertahankan bagaimana ini bisa seoriginal mungkin. Yang masih salaf ya kan? Iya, salaf. Nggak ada televisi, nggak ada radio, tidak ada pengeras suara, begitu tidak diperbolehkan gitu. Karena memang di situ preventif gitu, mencegah masuknya modernisasi dan globalisasi ke situ. Karena orientasi di Benda Kerep itu adalah kekayaan spiritual, kesederhanaan material. Itu falsafah di Benda Kerep begitu. Nah, apakah di Benda Kerep itu memang semuanya dikhususkan untuk para santri atau pesantren, atau memang ada juga masyarakat lain di situ gitu? Di situ antara santri dengan masyarakat itu sudah bercampur jadi satu, sehingga kita memang sulit untuk membedakan mana santri mana masyarakat, karena masyarakat di situ sudah jadi masyarakat santri. Jadi udah nyampur gitu, dan pondoknya itu banyak, cuman secara global disebutnya pondok pesantren Benda Kerep. Tapi setiap masing-masing rumah itu ya ada santrinya sendiri-sendiri begitu. Dan tempat itu tidak bisa dilepaskan dari peran Keraton Kanoman itu sendiri di masa Sultan Zulkarnain. Karena Mbah Soleh sendiri dari jalur ayah itu genealoginya tersambung ke Pangeran Wirasuta Kebang yang lahir tahun 1550, dan dari jalur ibu bersambung ke Mbah Mukoyim, di mana Mbah Mukoyim itu masih keturunan dari Sultan Badriddin Keraton Kanoman, Sultan pertama begitu. Artinya bahwa adanya Benda Kerep tidak bisa dilepaskan dari peran Sultan Raja Muhammad Zulkarnain Keraton Kanoman itu sendiri. Kang Deddy, di Benda Kerep itu ada nggak sih adat istiadat yang mereka mereka jaga gitu, selain dari tadi mengisolasi dari teknologi dan sebagainya? Misalkan apa gitu, ada semacam upacara apa gitu misalkan, ada nggak sih? Kalau upacara khusus itu tidak ada, tapi yang pasti bahwa itu representasi dari pondok pesantren sebelumnya yang ada di Caruban, terutama pola pondok pesantren yang ada di Gunung Jati. Jadi kalau ingin tahu miniatur pondok pesantren Gunung Jati, mangga ke Benda Kerep. Gitu loh. Terus tadi dibilang bahwa di sana masyarakat sudah tercampur, karena masyarakat yang tercipta di Benda Kerep itu dari santri itu sendiri. Karena santri beliau belajar di sana, lantas beliau membuka tanah di sana untuk bertempat tinggal. Paling keluar itu karena penugasan, harus membuka di mana seperti itu. Oke. Baik, sahabat Nusantara, menarik juga tentang Benda Kerep ini. Saksikan kembali nanti di channel Mesti Cirebon. Jangan lupa subscribe. Kita akan bahas toponimi dari beberapa kota dan beberapa daerah di kota Cirebon lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.